bahwa tes IQ itu kemudian dibuat untuk dasar anak memilih jurusan apa. Satu lagi yang juga sering terjadi adalah terutama di dunia kerja misalnya, si negatif ini di blow up-nya di meeting, di WhatsApp group. Kan rasanya dipermalukan di tengah dunia gitu, Mbak. Ya, baru mau bilang bahwa ini kecenderungan orang-orang yang biasanya dominan ya, punya dominansi yang besar gitu. Kesalahan orang itu dia baru puas kalau mempermalukan. Ya. Dengan dalih supaya dia jera. Padahal secara psikologis kalau kita lihat dia tidak jera. Dia mutong. Kapok dengan jera berbeda ya. Kapok itu benar. dia akan melakukan hal-hal yang bersifat pemberontakan justru. Atau dia menjadi merasa kerdil sehingga dia tidak mau untuk maju kembali gitu. Ada gini, ini baru saja saya baca tadi ya gitu, literaturnya gitu, datanya bahwa sekarang kan lagi tren tuh sekolah mengadakan tes IQ. Betul. Sonora, saya ingin menyapa Anda untuk yang sudah mengirimkan pilihan lagu Anda, mengirimkan tulisan tangan Anda untuk dianalisa. Terima kasih sekali. Nanti kita akan bacakan hasil analisa tulisan tangan Anda sesaat lagi. Mbak Okto? Saya ingin mungkin tidak banyak tapi ada ya, bahwa tes IQ itu kemudian dibuat untuk dasar anak memilih jurusan apa. Ya, padahal ini juga dikeluarkan oleh sebuah penelitian psikologi juga bahwa IQ yang rendah tuh belum tentu tidak cerdas. Jadi bisa jadi dia cerdas pada atau jenius pada tipe-tipe kecerdasan atau kejeniusan tertentu. Betul. Gitu ya. Jadi ini juga banyak sekali yang melihat bahwa tes IQ itu hidup dan mati. Betul, gitu ya. Sehingga saya ingin menyampaikan keprihatinan saya tentang hal itu. Itu bisa mendaunkan, karena kita tadi ngomongin daun tadi loh, daun pepaya, daun sirih, berbuah semangka itu loh. Oh iya, buah semangka berdaun sirih. Iya, kelihatan kan usianya berapa. Aku begini kok begitu Mbak, sama saja. Terus diagnosa seorang profesional itu bisa jadi peruntuh semangat. Oh, peruntuh semangat. Ya, atau kamu itu IQ-nya jongkok, pasti nggak akan sukses kamu di masa depan. Betul, kamu nggak akan bisa apa-apa, atau karena keterbelakangan mental terus dianggapnya dia itu bodoh, gitu. Ini kita perlu menilik lagi kali ya bahasa ini, karena saya menangani beberapa klien yang cukup banyak gitu ya, yang anak berkebutuhan khusus. Ternyata dia seorang anak cerebral palsy yang lumpuh gitu ya, artinya tidak bisa menggerakkan seluruh bagian tubuhnya. Ternyata dia bisa menciptakan menghasilkan karya lukisan yang luar biasa. Ini selamat untuk Mas Dewa. Hai Mas Dewa. Lukisannya di apa tuh namanya kalau gitu? Dilelang dan dihargai 6 juta. Bukan 6 luar jutanya biasa. sih. Wah, itu mahal loh 6 juta itu. Iya, bukan 6 jutanya menurutku. Walaupun menurutku itu mahal sekali ya gitu. Bukan 6 jutanya, tapi bagaimana ternyata dia dengan kekurangannya, dengan keterbatasannya bisa menghasilkan sebuah karya yang benar-benar bagus sih, Mas. Aku lihat lukisannya tuh, wow gitu. Aku aja nggak bisa melakukan itu gitu loh. Jadi jangan pernah aku pengen mengingatkan ke atasan, ke bos, ke direksi, ke komisaris gitu ya, ke siapapun itu, atau ke majikan,
kemudian kita melihat seseorang hanya dari dia sampai sekolahnya tuh apa, tingkat sekolahnya ya apa, apakah dia SD, TK, mungkin saja dia hanya sampai SD karena memang keterbatasan Betul, biaya betul, loh betul, gitu. betul. Terus mungkin kalau dia memang tenaga kasar, siapa tahu dia punya keahlian tertentu yang terpendam yang dia bisa kita asah dan dia bisa memunculkan sebuah karya yang bagus misalnya. Aku tuh punya staff ya Mas, supir aku gitu ya. Supir itu basa Londo ya. Oh, Supir aku ternyata dia pandai sekali ngukir. Ngukir, oh, bener-bener matah mengukir iya, gitu iya, loh. iya, iya, iya. Dan itu kan orang ngukir, wong cerdas, wong IQ-nya tinggi belum tentu Iya, iya, bisa betul, juga loh betul, betul, gitu betul, ya. betul. Gitu loh. Jadi ayo kita melihat anak-anak kita, ayo kita melihat pasangan kita, tidak hanya yang terlihat secara fisik, tapi kita justru bisa menggali anak-anak kita itu, pasangan kita itu, orang tua kita itu dengan hal yang mungkin tersembunyi, bahkan dia nggak tahu kalau tidak diberi kesempatan gitu. Karena ya itu manusia selalu ada positif, ada juga negatifnya. Tapi Betul. negatifnya pun bisa diberdayakan dengan sesuatu yang kemudian menjadi hal yang positif untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Siap.